قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehingga kita bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah dan juga meninggalkan larangan-larangan atau maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan kenikmatan untuk berbuat ketaatan dan kenikmatan untuk meninggalkan kemaksiatan itu merupakan sepenuhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, laulallah, kalaulah bukan karena pertolongan Allah, ma sallaina, kita enggak akan mampu, mahtadaina, kita enggak akan mampu mendapatkan hidayah, wala tasaddaqna, dan kita tidak akan mampu untuk bersedekah. Oleh karena kaum muslimin, jika Allah masih berikan kita nikmat untuk mengisi bulan Ramadan dengan ketaatan, mari kita bersyukur kepada Allah dengan menambah ketaatan kita, baik kuantitas maupun kualitas, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang pasti setiap dari kita ketika hidup ini akan menjalaninya. Yang pertama, kita akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat tadi Allah menuntut agar kita bersyukur kepadanya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, la in syakartum la azidannakum, kalaulah kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah curahkan kepada kalian, maka aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan menambah nikmat tadi. Yang kedua, kita akan senantiasa dalam hidup ini mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana ujian ini ketika menimpa seorang muslim boleh jadi menjadi penghapus dosa-dosanya yang telah lalu maupun akan datang, atau menjadi peningkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau sebagai balasan yang Allah segerakan di dunia dibandingkan nanti didapatkan di akhirat. Dan yang ketiga yang pasti kita alami, setiap dari kita tidak akan terbebas dari kesalahan. Allah Azza wa Jalla ketika menceritakan atau menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah, Allah tidak menyebutkan bahwasanya orang yang bertakwa adalah orang yang bersih dari kesalahan, enggak. Tapi Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan
au zalamu. Ketika orang-orang bertakwa ini mereka berbuat keji, berbuat mungkar, berbuat sesuatu yang nista di hadapan Allah, atau berbuat zalim, kemaksiatan yang lainnya, maka mereka segera mengingat Allah. Orang yang bertakwa bukan orang yang terbebas dari kesalahan, tapi mereka ketika berbuat kesalahan, maka mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mohon ampun atas kesalahan tadi. Dan juga mereka walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak terus-menerus berbuat kesalahan. Kalau orang benar keimanannya kepada Allah, ketika berbuat salah mohon ampun kepada Allah, cari sebab sebisa mungkin agar terbebas dari kesalahan tadi. Gak ada ceritanya orang ngaku beriman, ketika habis berbuat maksiat santai-santai saja, ini bukan orang yang beriman sesungguhnya. Orang yang beriman kalau habis berbuat maksiat sadar itu maksiat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian cari sebab sebisa mungkin agar terhindar dari kemaksiatan. Itulah ciri orang-orang yang bertakwa sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda bahwasanya setiap Bani Adam, setiap manusia pasti akan terjatuh ke dalam kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah ketika mereka berbuat salah langsung segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah mendapatkan pertolongan Allah, atau setelah minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita terbebas dari dosa, maka ada beberapa sebab, beberapa faktor yang bisa kita tempuh sehingga kita bisa terjauh dari dosa-dosa atau maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam salah satu kitabnya, yaitu Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin. Dalam salah satu pasal atau pembahasannya, beliau menyebutkan pasal-pasal atau faktor-faktor agar kita terbebas dari dosa. Yang pertama kata beliau, wa amma taqwiyatu ba'itsid din fa innahu yakunu bi umur ahaduha ijlalullahi tabaraka wa ta'ala, mengagungkan Allah Azza wa Jalla dalam hati seorang muslim. Kalau seorang ada tamu datang, tamu terhormat, tamu negara datang, jangankan berbuat salah di hadapannya, melakukan sesuatu yang asalnya boleh saja di hadapan seorang tamu agung, tamu kehormatan, dia pasti akan segan. Pernah suatu kisah, suatu cerita, kami diundang makan oleh seorang yang kaya raya. Masya Allah, luar biasa kayanya. Karena kami mahasiswa terbiasa makan dengan santai, gak harus dengan table manner tertentu, gak harus. Sebagian dari kami sungkan untuk ngambil makanan, jadi ngambil makanan pelan-pelan supaya gak kemelotek. Ada sebagian yang santai, ya sama-sama manusia, orang sudah sama-sama ngaji, kenapa harus perhatian sama table manner? Duduk di meja sama-sama, yang satu makan kemelotek, yang satu hati-hati supaya nggak kemelotek. Ternyata benar, setelah dari sana, pulang dari sana, ada sedikit omongan, kok sebagian teman-teman cara makannya kok kemelotek, nggak jaga adab. Padahal kemelotek ketika makan tidak ada masalah. Jenengan makan di warteg, di warung makan Tegal atau warung makan mana saja, jenengan kemelotek biasa saja, tamu yang lain biasa. Tapi ketika datang atau di hadapan tamu terhormat, jaga diri supaya nggak kemelotek makannya. Ini di hadapan tamu agung sama manusianya. Bagaimana kalau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan urusan kita berbuat maksiat di hadapan Allah yang kita agungkan. Gak mungkin setiap muslim yang waras, muslim yang benar keimanannya tidak mengagungkan Allah, ini gak mungkin. Pasti dalam hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau mengagungkan Allah, maka yakin wa huwa yara wa yasma', Allah itu maha melihat lagi maha mendengar. Wa man qama biqalbihi mashhadu ijlalih lam yutawi'hu qalbuhu lidzalikal battah. Kalau benar pengagungannya kepada Allah, maka enggak terbetik bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau benar pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya sebagaimana tadi di hadapan tamu agung, tamu kehormatan, tamu negara, jenengan di hadapan Pak Jokowi, sama-sama dihidangkan jeruk di depannya, ngambil sebelum Pak Jokowi ngambil, nggak bakal mau. Ngambil sebelum bupati ngambil, nggak bakal mau. Kenapa? Ngagungkan tamu kehormatannya. Lah ini kok di hadapan Allah berbuat maksiat kok nggak segen? Kok nggak segen? Padahal kita tahu Allah Maha mendengar, jauh pendengarannya dibandingkan pendengaran manusia. Penglihatan yang nggak terbatas sebagaimana terbatasnya penglihatan makhluknya. Maka bagaimana mungkin kita sebagai seorang muslim yang tulus keimanannya kok masih nggak segan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Dan mereka orang-orang yang ingkar tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi ini dia apa? Bumi ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, dan langit itu digulung dengan tangan kanan Allah, dan maha suci Allah Azza wa Jalla atas apa-apa yang mereka persekutukan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat tadi dengan mengatakan, "Malakum la tu'azzimuna Allah haqqa 'azamatihi." Yaitu kalian ini diceritakan dalam ayat ini tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar pengagungan. Jadi kalau kita mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, yaitu resikonya atau konsekuensinya ya manut perintah Allah dan manut kalau Allah larang sesuatu. Allah larang berbuat maksiat, manut, nggak neko-neko. Begitupun ketika Allah perintahkan sesuatu, manut, taat, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan juga kita patuh. Taib. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai seorang muslim. Ada seorang sahabat dulu, Jubair bin Adi bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika beliau masih belum masuk Islam. Ketika mendengarkan firman Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ngimamin kaum muslimin dengan baca surah At-Tur sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka ini tercipta dari sesuatu yang sebenarnya enggak ada? Jadi tiba-tiba muncul, ini enggak ada air, tiba-tiba langsung ada air. Enggak ada makanan, langsung ada makanan. Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard, atau mereka menciptakan langit dan juga bumi? Wal balla yuqinun, akan tapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Jubair bin Mut'im ketika mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, kada qalbi ayyatir, hatiku ini terbang. Atau dalam riwayat yang lain, wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi, itulah awal mula Allah tancapkan keimanan dalam hatiku. Kita ini sering dengarkan ayat Allah, sering dengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi keimanan kita apa? Tidak sebagaimana keimanan Jubair bin Mut'im. Padahal beliau masih kafir waktu itu, masih belum masuk Islam. Langsung nancep keimanan dalam hatinya, nggak ragu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal baru dengar berapa ayat dari yang dibacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kita dengarkan, ayat yang kita bacakan nanti dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah atas kalian yang apa? Yang kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Pandai dalil, pandai mengucapkan ayat-ayat Allah, tapi apa? Tidak pandai dalam mengamalkan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita ini termasuk orang-orang yang ketika mendengarkan ayat Allah diamalkan, bukan dihafalkan saja, tapi langsung diamalkan. Bishr bin Al-Haris Al-Hafi rahimahullah ta'ala mengatakan, lau tafakkaran nasu fi azamatillahi ta'ala lamma asaw. Kata beliau, seandainya manusia ini mau benar-benar memikirkan, merenungkan tentang keagungan Allah, maka mereka tidak akan pernah sedikit pun berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, yaitu kita menanamkan keyakinan dalam diri kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, mashhadu mahabbatihi subhanah fayatruku ma'siyatahu mahabbatan lah. Kata beliau, menanamkan kecintaan yang sebenarnya kepada Allah.
Kalau tadi ngagungkan, menghormati, memuliakan, nah sekarang apa? Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba meninggalkan kemaksiatan dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena innal muhibba liman yuhibbu muti'. Karena orang yang benar-benar cinta, maka dia akan melakukan apapun untuk menyenangkan hati orang-orang yang dicintainya. Orang kalau sudah senang, orang kalau sudah cinta, maka apapun yang didengar itu menjadi keridhaan bagi yang dicintainya, langsung diamalkan. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, ya, yang membuat Allah ridho, yang tidak membuat Allah murka, langsung kita amalkan. Allah gak suka kalau kita berbuat maksiat. Allah zat yang kita cintai, berarti langsung kita tinggalkan maksiat. Allah zat yang kita cintai suka kalau dibuat ketaatan kepadanya, maka kita segera berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka itu besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara orang yang enggak beriman, kecintaan mereka kepada Allah dan kecintaan kepada yang lainnya boleh jadi sama. Bahkan kecintaan kepada sesuatu selain Allah boleh jadi lebih besar dibandingkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang beriman itu kecintaannya kepada Allah jauh lebih besar dibandingkan kecintaan kepada yang lainnya. Dikatakan dalam sebuah syair, tersebutkan syairnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, lau kana hubbuka sadiqan la ata'tah. Kalau seandainya cintamu jujur kepada Allah, cintamu tulus kepada Allah, la ata'tahu, niscaya engkau akan taat kepada Allah, manut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang cinta, maka dia akan taat kepada sesuatu yang dia cintai. Dan banyak cara, banyak kiat yang sudah jenengan ketahui bersama untuk meraih kecintaan Allah. Di antaranya yaitu ngikut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngamalkan sunnahnya. Itu di antara kiat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang lain, tinggalkan maksiat. Cinta kepada Allah, tinggalkan maksiat. Dan seburuk-buruk kemaksiatan adalah kesyirikan, terus kemudian kebid'ahan, terus kemudian kemaksiatan yang lainnya. Itu yang kedua, yaitu tanamkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar kita terbebas dari kesalahan atau menjauhkan diri dari kesalahan adalah masyhadun ni'mati wal ihsan. Fa innal karima la yu'amilu bil isaati man ahsana ilaih, yaitu mengakui bahwasanya Allah itu memberikan nikmat dan juga dan kebaikan-kebaikan yang lainnya kepada makhluknya. Nah, orang yang tahu balas budi, orang yang ngerti, maka dia tidak akan berbuat buruk kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Kita sering contohkan ya, kalau kita diutangi oleh orang lain, apapun yang dikatakan oleh orang yang ngutangi, ya betul. Ada orang berbuat baik ke kita, apapun yang dikatakannya kadang, ya betul. Kalau ada orang berselisih, satunya pernah ngasih kita 100 juta, satunya nggak pernah ngasih apa-apa, hati kita condong kepada yang ngasih 100 juta. Nah, ini Allah Azza wa Jalla kasih kita semua gratis. Semua gratis. Mata dikasih gratis, tangan dikasih gratis, jantung dikasih gratis, ginjal 2 dikasih gratis. Kalau dijual tadi, didonorkan, jumlahnya berapa ratus juta, berapa miliar. Tapi Allah kasih gratis, kita lahir dalam keadaan tidak membayar sama sekali, kecuali diminta untuk beribadah. Itu pun baliknya nanti di akhirat kepada kita. Allah nggak minta, Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Semuanya akan dikembalikan kepada kita, dibalaskan kembali kepada kita. Maka orang yang tahu balas budi, yang nggak mungkin berbuat buruk kepada orang yang memberikannya kebaikan. Jadi kalau sudah dikasih, ya tahu terima kasih. Dengan cara apa? Dengan cara tidak berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya suatu ketika Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang seorang laki-laki. Seorang laki tadi mengatakan, ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, yaitu kunyah Ibrahim, bolehkah aku berbuat maksiat kepada Allah?
Ini terang-terangan nanya kepada ulama, kepada alim, boleh nggak aku berbuat maksiat kepada Allah? Maka Ibrahim cerdas juga ketika menjawab. Beliau mengatakan, in qabilta khamsa khisalin, kalau kamu bisa penuhi 5 syarat, wa qadirta 'alaiha, dan mampu untuk memenuhi 5 syarat ini, lam tadurruka maksiat. Wes enggak apa-apa berbuat maksiat. Enggak ada masalah kamu berbuat maksiat. Walam tubikka ladzah, dan tetap akan mendapatkan kenikmatan. Jadi kalau nerima 5 syarat ini, jenengan perhatikan. Kalau jenengan ingin berbuat maksiat, penuhi 5 syarat ini. Kata beliau, hati Aba Ishaq, wes kasihkan 5 syarat tadi. Kemudian Ibrahim mengatakan, ammal ula, yang pertama, fa idza aradta an ta'siyallah fala ta'kul rizqah. Kalau ingin berbuat maksiat kepada Allah, jangan makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo, siapa yang sanggup berbuat maksiat tanpa makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Sanggup Ustaz, saya puasa sehari penuh, sehari semalam puasa, enggak makan apapun. Udara yang jenengan hembuskan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sanggup jenengan berbuat maksiat tanpa menghirup udara dari Allah Subhanahu wa taala? Sanggup? 5 menit sanggup Ustaz? Tapi tangan yang jenengan gunakan berbuat maksiat datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kaki yang jenengan gunakan untuk melangkahkan perbuatan maksiat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak mungkin sanggup. Laki-laki tadi mengatakan, famin aina akulu wa kullu ma fil ardi min rizqi. Dari mana aku ini makan kalau semua yang ada di muka bumi ini datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Ya wis, enggak sanggup satu. Kasih aku syarat yang kedua. Kasih aku syarat yang kedua. Maka Ibrahim mengatakan, wa idza aradta an ta'siyah, kalau engkau pengen berbuat maksiat kepada Allah, fala taskun syai'an min biladi, jangan tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ayo kemana? Enggak sanggup. Kalau siapa yang punya SpaceX, siapa? Elon Musk. Nah, Elon Musk mau pergi ke Mars, berusaha menciptakan kapal ruang angkasa untuk pergi ke Mars. Tidak tinggal lagi di bumi. Tapi siapa yang punya Mars? Siapa yang punya planet-planet lain selain Allah Subhanahu wa taala? Oh, semuanya tercipta karena Big Bang, Ustaz. Wah, ini enggak masuk akal lagi. Mereka saja enggak percaya kalau di depan mejanya ada apa? Ada air tiba-tiba. Lah kok ini planet yang sedemikian kompleks beredar mengelilingi bintangnya masing-masing, kok tiba-tiba muncul seketika dengan satu ledakan? Ini lebih enggak masuk akal lagi. Makanya kata Ibrahim mengatakan, kalau pengen berbuat maksiat jangan tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki tadi menyerah. Hadhihi a'dhamu minal ula. Ini lebih parah lagi dari yang pertama tadi. Yang pertama enggak makan rezeki, sekarang enggak boleh tinggal. Idza kanal masyriq wal maghrib wa ma bainahuma lahu fa aina askun. Kalau antara barat dan juga timur ini milik Allah, di mana aku lagi tinggal? Enggak mungkin bisa tinggal. Wes, kasih aku yang ketiga. Kasih aku yang ketiga. Kata Ibrahim, idza aradta an ta'siyah, kalau pengen berbuat maksiat, wa anta tahta rizki, engkau tetap makan rezeki dari Allah. Wa fi biladi, tinggal di bumi Allah. Fanzur maudi'an la yaraka fihi mubarazan lahu fa'sihi fi. Silahkan cari tempat yang Allah enggak lihat engkau berbuat maksiat di sana. Kata orang tadi mengatakan, kaifa hadza wa huwa muttali'un ala ma fis sarair. Gimana ini kok bisa kayak gini? Padahal Allah itu maha mengetahui, maha mengamati, maha mengawasi di setiap tempat yang menurut orang itu paling rahasia. Paling rahasia. Orang nyiptakan bunker di dalam tanah, nyiptakan bunker dalam tanah, berusaha sembunyi dari Dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu. Allah tahu. Bahkan semut hitam yang berjalan di balik batu hitam di kegelapan malam, Allah pun tahu. Gak luput dari rezeki yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Orang ini faham, mau berbuat maksiat masih mikir. Wa huwa muttali'un. Allah senantiasa mengawasi ala ma fis sarair, di setiap tempat yang tersembunyi. Jenengan bisa berpenampakan iman di hadapan orang lain, di hadapan manusia, tapi di tempat gelap, terus kemudian dirahasia di kamar-kamar jenengan. Maka yang maha melihat Allah Azza wa Jalla tetap melihat jenengan. Orang-orang enggak ngelihat, enggak ada CCTV, tapi Allah Azza wa Jalla penglihatannya jauh melebihi penglihatan manusia dan juga penglihatan CCTV.
Maka orang tadi mengatakan, kaifa hada, enggak mungkin, itu enggak mungkin. Kasih aku yang keempat. Masih ngeyel, kasih yang keempat. Yang keempat kata Ibrahim, idza ja'aka malakul maut. Wes kalau gitu yang keempat, kalau malaikat maut datang kepadamu ketika berbuat maksiat, liyaqbida ruhaka fakullahu, untuk mencabut nyawamu, maka katakan kepadanya, akhirni hatta atuba taubatan nasuha. Stop dulu ya malaikat, tak taubat dulu kepada Allah dengan taubat nasuha. Wa a'mala lillahi amalan salihan, dan aku akan berbuat baik untuk Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalu minni, kata orang, enggak mungkin terima malaikat maut. Malaikat maut hanya menerima titah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalah ini manusia berbuat maksiat kepada Allah masih nembung. Ya malaikat, tolong akhirkan sedetik saja atau 1 menit saja supaya kau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibrahim, ya hada fa anta idza lam taqdir an tadfa ankal maut litatub wa ta'lamu annahu idza jaa lam yakun lahu ta'khirun fa kaifa tarju wajhal khalas. Ya kalau demikian gimana kalau kamu berbuat maksiat, enggak mampu kayak gini. Maka orang ini tetap ngeyel, hatil khamisah, kasih aku syarat yang kelima. Maka Ibrahim mengatakan, idza ja'at kadzabaniyah yaumal qiyamah, kalau datang malaikat zabaniyah, malaikat yang berperawakan besar, berperawakan menyeramkan, datang kepadamu di hari kiamat nanti untuk menyeret kamu ke neraka karena berbuat maksiat, fala tadhhab ma'hum, tolak ajakannya. Jadi diseret ke neraka, kamu tolak, tepis tangannya. Maka orang ini mengatakan, la yad'unani wa la yaqbaluna minni, enggak mungkin kalau kayak gini, enggak mungkin kalau kayak gini. Maka Ibrahim mengatakan, fa kaifa tarjun najata idzan, kalau demikian gimana kamu bisa selamat ketika berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pengen berbuat maksiat penuhi 5 syarat ini. Tanya masing-masing. Kita berbuat maksiat jangan dari rezeki yang Allah turunkan kepada kita. Enggak mampu, enggak mungkin. Jangan di bumi yang Allah berikan kita izin tinggal di dalamnya, enggak mungkin juga. Dan seterusnya sampai kita nanti nembung di hadapan malaikat zabaniyah untuk tidak membawa kita atau nyeret kita ke neraka jahanam. Dan ini enggak mungkin semuanya. 5 syarat ini enggak mungkin. Artinya kalau benar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak mungkin tuh kita nyari celah, terus kemudian kita nyari alasan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang keempat, masyhadul ghadabi wal intiqam. Perhatikan, tanamkan dalam jiwa, Allah itu punya sifat murka. Allah itu punya sifat murka. Dan kemurkaan Allah Azza wa Jalla ini ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat ingkar, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla, falamma asafuna intaqamna minhum. Kata Allah, tatkala mereka membuat kami murka, intaqamna minhum, maka kami akan berikan azab kepada mereka. Begitupun dalam firman Allah Ta'ala yang lainnya, wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Barang siapa yang ditimpa kemurkaan dariku, kata Allah, maka sungguh binasalah ia. Nah, kita ini enggak pengen binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak pengen masuk neraka, enggak pengen disiksa oleh Allah Azza wa Jalla, maka salah satu kiatnya adalah tidak berbuat maksiat atau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, agar kita terbebas dari kemaksiatan adalah masyhadul fawati wa huwa ma yafutuhu bil ma'siyah min khairid dunya wal akhirah. Perhatikan, ada yang rugi kalau misalnya kita berbuat maksiat kepada Allah, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Orang yang berbuat maksiat, orang yang korupsi, mencuri dan lain sebagainya, maka kebaikan dunia, ketenangannya ketika hidup di dunia maupun di akhirat akan sirna. Jangankan di akhirat, di dunia aja sudah enggak tenang. Ingat kemarin-kemarin ketika salah satu kementerian dikorek keuangannya atau keuangan atau kekayaan pejabatnya, apa yang terjadi? Masing-masing pejabatnya atau orang-orangnya ketahuan menjual mugi-mugi di OLX. Karena saking khawatirnya kekayaan dikorek-korek, ketahuan kesalahannya. Ini di dunia.
Bagaimana nanti di akhirat yang tidak mungkin ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala seorang berbuat maksiat, perhatikan, kenikmatannya hanya sementara. Sementara kesengsaraannya akan bertahan selama-lamanya. Penyesalan kita akan bertahan selama-lamanya. Orang kalau benar keimanannya, nyesalnya berbuat maksiat itu akan selamanya, Pak. Akan selamanya. Terus mikir. Sekalipun dia yakin Allah akan menerima taubatnya, dia juga khawatir kalau seandainya dengan maksiat yang kecil kemarin yang dia lakukan, Allah akan azab dia ke neraka jahanam. Karena hak Allah Azza wa Jalla untuk apa? Untuk memberikan azab kepada kita nanti di hari kiamat. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu keyakinan kalau orang mukmin berbuat maksiat, maka nanti di hari kiamat tahta masyiatillah. Boleh jadi Allah ampuni, boleh jadi Allah apa? Tenggelamkan dulu kita ke dalam neraka. Dan di antara hal yang paling parah ketika seorang berbuat maksiat kepada Allah adalah keimanannya hilang. Keimanan hilang. Kalau sekedar ketenangan di dunia, mungkin semua orang enggak merasakan. Tapi kalau imannya hilang, ini lebih parah lagi. Jadi jangan sampai iman kita sedikit demi sedikit hilang karena saking seringnya berbuat maksiat. Kata Nabi SAW, kalau orang sudah berbuat maksiat, maka muncul satu noktah hitam dalam hatinya. Semakin dia sering, maka semakin banyak noktah hitam dalam hatinya. Maka semakin banyak noktah hitam, semakin tertutup hatinya. Maka ketika berbuat maksiat di kemudian hari, dia ngerasa tenang. Saya Ustaz berbuat maksiat nggak ada tuh Ustaz kekhawatiran, tenang saya. Tetap hidup sebagaimana manusia yang lainnya. Ya karena hatinya sudah tertutup. Justru ketika seorang lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terus kemudian tidak ada perasaan menyesal dalam hatinya, ini lebih bahaya lagi dibandingkan ketika orang berbuat maksiat masih ada muncul penyesalan, ya Allah kemarin kenapa kok berbuat kayak gini. Jadi orang yang sudah nggak mikir sama sekali perbuatan maksiatnya, ini justru lebih berbahaya. Karena Allah Azza wa Jalla, di antara azab yang Allah segerakan bagi seorang yang berbuat maksiat atau berbuat ingkar ketika di dunia adalah apa? Adalah orang tersebut dibuat semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang kafir, yaitu apa? Nanti di akhirat azab yang mereka rasakan akan semakin pedih. Kalau orang yang sebelumnya di dunia diliputi dengan kenikmatan menurut dia, menurut hawa nafsunya, nanti di akhirat ternyata perbuatannya semua salah, disiksa oleh Allah Azza wa Jalla, maka kebahagiaan yang sebelumnya dia rasakan di dunia sirna semuanya, nggak ada apa-apanya. Begitupun seorang mukmin, rasa capeknya ketika jaga diri dari kemaksiatan, ngantuk-ngantuknya ketika apa? Ketika kajian, ketika menghidupkan malam Lailatul Qadar, penatnya selama sekian tahun penat, nanti di hari kiamat dibales oleh Allah dengan kenikmatan, hilang semua lelah tadi. Kalau orang-orang apa? Orang-orang kafir, orang yang berbuat maksiat, nikmat di dunia, tapi disiksa di neraka, akhirnya apa? Akhirnya sirna semua kenikmatan ketika di dunia. Jadi apa yang kita rasakan, penat yang kita rasakan di dunia, nikmati saja Pak, nikmati saja. Berapa lama sih kita hidup? Paling 60-70 tahun. 60-70 tahun dibandingkan kehidupan akhirat yang selama-lamanya kekal, maka ini tidak ada bandingannya. Taib. Qatadah rahimahullah ta'ala mengatakan, man istata'a minkum alla yubtila amalan salihan amilahu bi amalin sayyi falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk mempertahankan amalan kebaikannya, pahala kebaikannya tidak terhapuskan dengan pahala keburukan atau dengan balasan keburukan, maka lakukanlah. Jadi jangan sampai sudah berbuat kebaikan A, katakanlah dapat nilai 80, besoknya berbuat maksiat dengan minus 80. Ini kan apa? Habis untung 80, dapat rugi 80. Jadinya Pak Puk modal enggak untung sama sekali. Dan seorang mukmin yang baik enggak seperti ini. Seorang mukmin yang baik itu mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Kemudian kata-kata fa innal khaira yansakhu syarra, karena kebaikan itu menghapuskan kesalahan. Wa inna syarra yansakhul khaira, sebagaimana kesalahan juga menghapuskan kebaikan. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk yang kita lakukan dengan perbuatan baik.
Kalau kita habis berbuat maksiat, maka tempuh dengan apa? Perbuatan baik yang lebih banyak dibandingkan kemaksiatan kita, dengan bersedekah, terus dengan apa? Dengan sholat, terus kemudian dengan zikir dan lain sebagainya. Taib. Yang keenam, agar kita terbebas dari kesalahan atau dosa adalah masyhadul qahri wadh-dhafar. Fa inna qahra syahwah wadh-dhafara bisyaitani lahu halawatun wa masarratun wa farhatun 'inda man dzaqa dzalika. Jadi seorang itu berusaha sebisa mungkin menahan hawa nafsunya untuk melawan syaitan yang mengganggunya, yang berusaha merayunya untuk berbuat maksiat. Karena seorang yang sabar untuk menahan diri dari perbuatan maksiat itu lebih mudah dibandingkan ketika ia harus sabar ketika dia sudah kadung berbuat maksiat. Orang kalau sudah kadung berbuat maksiat susah untuk ninggalinya, dibandingkan ketika orang yang nggak berbuat maksiat, nggak mau nyebur, meskipun susah untuk apa? Susah untuk tahan. Orang kalau sudah jatuh ke dalam perkara riba susah untuk keluar. Tapi orang kalau apa? Kalau belum terjatuh ke dalam perkara riba, nahan diri, tahan, sabar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih mudah dibandingkan yang pertama. Jadi kesabaran dia untuk tidak terjatuh ke dalam perkara riba lebih mudah dibandingkan kesabaran dia untuk apa? Untuk mentas dari urusan riba. Maka Ustaz Dzulkarnain hafizallahu taala pernah mengatakan, kalau seorang berhasil menahan pandangannya dari hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, niscaya itu lebih mudah dibandingkan dia harus meliarkan pandangannya terus kemudian melihat hal-hal yang diharamkan dan dia kesusahan untuk apa? Untuk menahan diri dari perbuatan maksiat. Maka kesabaran kita untuk berada di atas ketaatan dan menjaga diri dari perbuatan kemaksiatan ini lebih mudah dibandingkan kita harus bersabar mentas dari perkara kemaksiatan. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala agar seseorang terhindar dari godaan syaitan, yaitu membaca ketika pagi maupun petangnya dengan doa Allahumma fatiras samawati wal ard, ya Allah yang menguasai langit dan juga bumi, alimal ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui perkara yang gaib lagi maha mengetahui perkara yang terlihat, rabba kulli syai'in wa malikih, rabba kulli syai'in wa malikah, yaitu zat Rabb yang menguasai segala sesuatu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. A'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwaku dan juga keburukan syaitan dan juga sekutunya. Maka kalau misalnya dibaca, maka Allah Azza wa Jalla akan lindungi dia dari apa? Dari godaan syaitan. Taib, itu yang keenam dari faktor agar kita terbebas dari kesalahan. Dan insya Allah kita akan membahas faktor-faktor berikutnya di perjumpaan atau di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Jika ada pertanyaan berkaitan, monggo dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taib, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah disebut orang yang bertakwa kalau sudah tahu salah terus kemudian dia bertaubat kepada Allah, besoknya mengulangi lagi, besoknya taubat lagi kepada Allah dan lain sebagainya? Maka na'am, termasuk di antara orang yang bertakwa kalau dia ngaku salah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak termasuk orang-orang yang bertakwa yang sepenuhnya takwa kalau seandainya dia ngaku salah tapi tetap melakukan dosa tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang kita bacakan di awal tadi, kullu bani adam khatta'un, setiap anak Adam itu senantiasa berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah kondisi masing-masing dari kita. Kita ini sadar bahwasanya perbuatan A maksiat, perbuatan A dosa, perbuatan B itu tidak benar di hadapan Allah. Akan tapi sering terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Dan masing-masing kita memiliki tantangannya. Ada A yang tergoda dengan uang sehingga mudah jatuh dalam kesalahan yang berkaitan dengan uang. Ada B yang berkaitan dengan wanita atau lawan jenis sehingga terjatuh ke dalam kesalahan lawan jenis. Dan dia berusaha untuk apa? Untuk bangkit dari kesalahan tadi.
Maka orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, sekalipun dia berbuat kesalahan berulang kali, maka dia juga bertaubat kepada Allah berulang kali. Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi mengatakan, yang artinya bahwasanya kalau seandainya setiap dari kalian tidak ada yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan binasakan kalian, terus kemudian ganti dengan makhluk yang lainnya yang dia berbuat salah lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya Allah Azza wa Jalla juga mengatakan dalam hadis qudsi, Allah mengatakan yang artinya, kalau seandainya kalian datang kepada Allah dengan membawa segunung kesalahan, maka Allah akan datang kepada kalian dengan membawa segunung ampunan. Oleh karena kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melazimkan syarat takwa itu jenengan tidak lagi terjatuh dalam kesalahan. Tidak lagi terjatuh dalam kesalahan. Tapi syarat takwa adalah, atau syarat taubat nasuha adalah jenengan berusaha untuk tidak terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Kalau nantinya terjatuh ke dalam kesalahan yang sama, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya taubat yang pertama diterima. Taubat yang pertama diterima. Nanti taubat yang baru lagi dengan taubat nasuha. Berusaha lagi. Kalau terjatuh lagi, berusaha lagi. Dan insya Allah termasuk di antara kategori orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan semoga Allah hindarkan kita dari perbuatan maksiat yang sering seperti ini. Wallahu ta'ala alam.